Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik? Luar Baik, biasa, Pak. Bapak. Wah, semangat untuk hari ini untuk belajar ya. Ya, sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ya, Bapak mulai ya. Dari nomor absen 1, I Gusti Ngurah Agung Indra Widinata. Hadir. Ya, baik. Nomor absen 2, Ari Sukma. Hadir. Ya, baik. Nomor absen 3, Ajeng. Hadir, Pak. Ya, bagus. Nomor absen 4, Gusti Agung Permana. Hadir, Bapak. Ya, baik. Nomor absen 6, Agus Gunawan. Hadir, Bapak. Ya, bagus. Ini Aditya Purwadinata kayak sinyalnya jelek ya? Nggak ada videonya. Hadir, Pak. Ya, bagus. Jadi, semuanya hadir dalam pembelajaran hari ini ya? Ya, Bapak. Ya, Bapak. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin? Saya, Bapak. Oh, Pak. Ya, Ajeng dah duluan. Pimpin doa, Ajeng. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ajeng sudah mau memimpin doa. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Bapak share screen terlebih dahulu. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih sudah mau ikut berdiri untuk semuanya. Mari kita tepuk tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan belajar materi kelas 5 semester 1, tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dan ekosistem. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan mendiskusikan asal energi pada makhluk hidup, siswa mampu menjelaskan rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem secara baik dan benar. Yang kedua, dengan menggunakan hasil diskusi, pengetahuan dan gambar tentang rantai makanan, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem secara baik dan benar.
Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru tentang properti tari daerah, siswa mampu mencari tahu informasi tambahan mengenai tarian daerah lain di Nusantara yang menggunakan properti tari secara tepat. Yang pertama, anak-anak tahu apa itu aliran energi? Ada yang tahu? Sebelum Bapak jelaskan, ada yang tahu? Pak. Ada yang tahu? Tidak. Jadi, aliran energi itu salah satu cara menjaga keseimbangan ekosistem yang dilakukan oleh ekosistem itu sendiri adalah dengan menjaga perputaran energi dan nutrisi yang diterima dari sumber luar. Sumber energi luar yang dimaksud adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ditangkap oleh tumbuhan dan digunakan untuk pertumbuhannya. Peran cahaya dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah sebagai salah satu syarat untuk terjadinya fotosintesis. Dalam proses ini, energi dari matahari diubah dalam bentuk energi kimia yang dapat digunakan oleh heterotrof melalui rantai makanan. Itu merupakan aliran energi. Selanjutnya, anak-anak tahu apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Tidak. Baik, Bapak jelaskan. Rantai makanan atau bisa disebut jaringan makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme untuk melalui jenjang makanan di mana suatu organisme memahami satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dan organisme yang dimakan. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Nah, pada peristiwa aliran energi tidak sederhana peristiwa makanan yang dimakan, namun proses ini dapat lebih mudah dimengerti dan dijelaskan dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dalam ekosistem, hanya tumbuhan yang mampu menangkap energi dari matahari dan mengubahnya ke energi kimia. Oleh karena itu, efisiensi fotosintesis tumbuh sangat penting dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. Tumbuhan biasanya menjadi tidak selalu demikian beberapa bentuk rantai makanan. Nah, contohnya yaitu rantai makanan rumputan. Nah, di sini Bapak akan jelaskan sedikit. Rantai makanan ini adalah yang paling sering dikenal tumbuhan, menempatkan tropik pertama dan beberapa sebagai autotrof. Misalnya ada rumput. Sapi adalah hewan mamalia yang memakan utamanya adalah rumput. Kemudian karnivora adalah makhluk hidup yang memakan herbivora. Perbedaan ketiga jenis kategori ini dapat dibaca dalam hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Yang selanjutnya, Bapak akan jelaskan sedikit rantai makanan parasit. Ini terjadi apabila aliran energi terjadi tanpa peristiwa makanan dan dimakan, namun terbentuk karena interaksi antar organisme dalam ekosistem. Contohnya adalah jamur dan akar pohon. Selanjutnya yaitu rantai makanan pengurai. Rantai makanan yang terbentuk dari organisme pengurai. Dalam rantai makanan ini, organisme yang mati bukan berarti energi di dalamnya juga ikut menghilang, namun digunakan sebagai sumber energi bagi pengurai. Organisme pengurai termasuk organisme uniseluler seperti algae, jamur, bakteri, dan sebagainya. Untuk anak-anak lebih mengerti, Bapak akan memberikan sebuah video. Nah, anak-anak silakan menyimak dengan baik. Dan setelah anak-anak menyimak video yang Bapak berikan, Bapak akan bertanya. Silakan menyimak ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu.
Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Nah, setelah anak menyimak video yang Bapak berikan tadi, semoga anak-anak mengerti ya. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Nah, siapa yang bisa menjelaskan rantai makanan di bawah ini? Ada yang bisa? Ya, Go Indra, silakan. Baik, jadi di sini rumput berperan sebagai produsen dan rumput akan dimakan oleh belalang dan belalang tersebut akan dimakan oleh katak. Katak itu akan dimakan oleh ular dan ular itu akan dimakan oleh burung elang. Baik, terima kasih atas jawabannya Go Indra. Tepuk tangan untuk Go Indra anak-anak semua. Jadi jawabannya yaitu energi mengalir dari produsen tumbuhan rumput yang akan dimakan oleh belalang sehingga energi mengalir ke belalang, konsumen primer, hewan herbivora. Kemudian belalang akan dimakan oleh kodok, energi mengalir dari belalang ke kodok, konsumen 2. Kemudian kodok dimakan oleh ular yang merupakan konsumen 3,
energi mengalir dari kodok ke ular. Dan selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang, konsumen puncak, energi mengalir dari ular ke burung elang. Nah, terima kasih Gu Indra. Jadi, selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Ajeng. Silakan, Ajeng. Ya, Pak. Ya. Kalau gambar ini, rumput berperan sebagai produsen, rumput dimakan oleh tikus, lalu tikus sebagai konsumen tingkat 1, kemudian dimakan oleh ular, ular konsumen tingkat 2, ular dimakan oleh elang, lalu elang mati diuraikan oleh jamur, yang terurai menjadi pupuk untuk tanaman. Baik, Sekian, terima Pak. kasih Ajeng atas jawabannya. Tepuk tangan anak-anak semua untuk Ajeng. Jadi, menurut Bapak ya, ini merupakan yang akan terjadi apabila ular punah. Adalah tikus yang akan semakin banyak. Elang akan berkurang karena tidak ada makanan. Padi akan semakin sedikit karena dimakan oleh tikus yang semakin banyak. Ini arti lain yang bisa Bapak berikan. Jadi selanjutnya yaitu tentang cerita non-fiksi. Ada yang mau membaca? Coba Agus Gunawan, tolong Bapak untuk baca. Baik, selanjutnya yaitu cerita non-fiksi. Adakah anak-anak yang mau membantu Bapak untuk membaca? Ya, Pak. Ya, Agus Gunawan. Coba tolong bantu Bapak untuk membaca. Non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Akan tetapi penulis boleh mengembangkan data non-fiksi sesuai dengan imajinasi penulis. Cerita non-fiksi berisi kejadian-kejadian yang sebenarnya ada dan bersifat informatif. Cerita atau isi yang ada di dalamnya memerlukan pengamatan dan data dalam membuatnya. Sebab itu cerita non-fiksi dapat menjawabkan isinya dan biasanya digunakan sebagai bahan rujukan informasi atau sumber bagi pembacanya. Non-fiksi dapat disajikan baik subjektif maupun objektif karena cerita yang faktual, jelas, dan akurat. Kaidah kebahasan yang digunakan dalam non-fiksi lebih ketat dibandingkan dengan cerita fiksi. Bahasa yang digunakan harus logis dan diterima oleh akal sehat pembaca. Sudah, Pak. Terima kasih Agus Gunawan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat teks non-fiksi, yaitu yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, merumuskan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Dan yang keempat, menyusun kerangka karangan. Yang kelima, menyusun paragraf. Nah, di sini Bapak akan memberikan anak-anak tugas ya. Pilih salah satu gambar berikut ini, buatlah sebuah karangan non-fiksi tentang rantai makanan yang menggunakan salah satu hewan dalam gambar tersebut. Gunakan kalimat anak-anak sendiri dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tugas ini dikumpul minggu depan ya. Anak-anak kerjakan di rumah. Nah, anak-anak bisa mencari daftar kosakata yang dapat digunakan untuk membuat karangan non-fiksi ini tentang ekosistem, baik itu ekosistem laut, biotik, konsumen, karnivora, ekosistem sawah, abiotik, habitat, omnivora, ekosistem padang rumput, energi, predator, herbivore, peranaka interaksi, produsen, mangsa. Tugas ini dikumpul minggu depan ya. Untuk Baik, Pak. untuk selanjutnya ada yang mau bantu Bapak untuk membaca? Aditya mau? Saya Bapak. Ya, coba tolong bantu Bapak untuk membaca Aditya. Baik, Pak. Ya. Tarian Nusantara. Tarian Nusantara ialah tarian tradisional yang merupakan asli dari Indonesia. Tarian ini berada di setiap wilayah di Indonesia, mulai dari Sabang sampai
di bagian barat Indonesia sampai ke Merauke yang berada di bagian timur Indonesia. Tentunya hal ini yang demikian kita sebagai penerus bangsa ini mengetahui bahwa bangsa Indonesia mempunyai banyak sekali warisan seperti macam-macam tarian. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Aditya. Selanjutnya, Bapak ingin juga bantu Bapak untuk membaca. Siapa yang mau tentang properti tari? Agung Permana bisa? Ya coba Agung. Bisa, Bapak. Ya coba Agung, bantu Bapak. Ya. Properti tari. Pengertian properti tari adalah instrumen atau alat atau benda yang digunakan sebagai media pelengkap dalam pementasan tari agar menambahkan makna dan nilai keindahan dalam gerakan tari yang tengah dipentaskan, serta merupakan unsur yang ada dalam hampir setiap tarian. Penggunaan properti dalam sebuah tarian tentunya harus mempertimbangkan asas guna dan fungsi dari properti karena menggunakan secara mendasar agar menentukan skill penari dalam penguasaan suatu jenis tarian. Pada umumnya, tarian tradisional di Indonesia memiliki berbagai macam properti dan ciri khas yang berbeda-beda pada setiap tariannya. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Agung Permana sudah mau membaca. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan sedikit tentang contoh tarian yang berada di Indonesia. Contoh tarian tradisional, yaitu yang pertama tradisional kamping. Ngancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur, menceritakan tentang kehidupan petani. Tarian ini menggambarkan pada seorang petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat sehingga memanen padi. Seperti petani sebenarnya, para penari ini menggunakan caping itu sebagai properti tarinya yang digunakan untuk menutup kepala yang bisa dikenakan petani saat bekerja di sawah. Caping itu berbentuk kerucut dan terbuat dari anyaman bambu. Itu merupakan properti tari yang digunakan pada tari caping ngancak yang berasal dari Jawa Timur ini. Yang kedua, contoh tarinya itu tari alang babega dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ini merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengungkapkan sayap mencari mangsa, kemudian menukik dan menyabar mangsa tersebut. Nah, setiap tarian daerah memerlukan perlengkapan properti yang digunakan penari pada saat menarikannya. Properti tarian bisa jadi berbeda antara satu tarian dengan tarian yang lain. Properti yang digunakan menjadi ciri khas tersendiri dari tarian tersebut, bahkan beberapa properti tarian dijadikan sebagai nama bagian tarian tersebut. Misalnya, tari payung yang digunakan dalam tari payung, payung yang digunakan dalam tari payung, atau caping yang digunakan dalam tari caping ngoncak. Selanjutnya Bapak mau bertanya. Perhatikan gambar di bawah ini. Coba jelaskan fungsi properti dalam tarian ini. Ini adalah tarian baris dari Bali. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba Ari Sukma. Fungsi dari properti dalam tarian. Ya, yang mana Pak? Ini tadi barisnya. Fungsinya? Ya, fungsi propertinya apa saja yang digunakan properti dan ini. Fungsi properti tombak dalam tarian tersebut adalah untuk mempertegas atau menguatkan karakter bahwa tarian tersebut adalah tarian yang bercerita tentang peperangan. Baik, terima kasih benar sekali atas jawaban Ari. Tepuk tangan untuk Ari, anak-anak semua. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah rantai makanan atau bisa disebut jaringan makanan adalah suatu sumber ekosistem makhluk hidup yang dipengaruhi energi makan dari sumber daya tumbuh melalui seri organisme atau melalui jaringan makanan. Dan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Akan tetapi penulis boleh mengembangkan dalam data non-fiksi sesuai dengan imajinasi penulis. Dan properti tarian adalah instrumen atau alat atau benda yang dipergunakan sebagai media pelengkapan dalam pementasan tari agar menambah makna dan nilai keindahan
dalam gerakan tari yang tengah dipentaskan, serta merupakan unsur yang ada di dalam hampir setiap tarian. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita akan bernyanyi lagu daerah terlebih dahulu ya anak-anak. Kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita mulai. Terjadi kesalahan teknis tadi anak-anak, maaf. Saya bake. Makarawi. Sekondao. Arame. Sodoreri. Bakirae. Pasipale. Bale. Sasarakwa. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ada yang mau memimpin doa? Ya, Aditya Purwadinata, silakan memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aditya. Kita tutup pembelajaran hari ini. Ingat tugasnya dikumpul minggu depan. Kita berjumpa lagi minggu depan ya anak-anak. Kita tutup untuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om.
kasih.